Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Hidayat, peserta penumpuhan Briped Kormedik Tim atau CMT Lokacakti asal dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan atau menjelaskan sedikit obat-obat tipe farmasi dan ada sedikit obat yang berasal dari herbal yang ada di rumah saya pribadi. Untuk itu saya akan lebih jelaskan kembali pada masyarakat masih simpang siur tentang khususnya tentang dosis ya, dosis untuk minum obat. Biasanya dokter ataupun kita membeli obat di apotik biasanya ada kategori 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau 1 kali sehari. Di kalangan masyarakat umumnya berpendapat bahwa kalau obat 3 kali sehari biasanya diminum pagi, siang, dan malam. Ataupun 2 kali sehari biasanya pagi dan malam. Padahal menurut saya dan menurut literatur yang saya baca itu salah. Tapi aturan minum obat bukan berdasarkan seperti itu. Tapi yang benar adalah bahwa ketika obat ditulis dengan 3 kali sehari, artinya obat diminum dalam 24 jam dibagi 3, artinya diminum per 8 jam sekali untuk 3 kali sehari. Dan untuk 2 kali sehari yaitu tinggal 24 jam dibagi 2, artinya 12 jam sehari. Jadi ketika kita minum obat pagi hari setelah makan, karena ada obat yang diminum setelah ataupun sebelum makan, berarti durasinya 8 jam kemudian untuk 3 kali sehari dan 12 jam kemudian untuk yang 2 kali sehari. Kalaupun untuk yang 1 kali sehari berarti diminum jaraknya dengan 24 jam sehari. Baiklah rekan-rekan, untuk yang pertama di sini saya akan mengkategorikan obat ketika rekan-rekan mengalami sakit ya. Mengalami sakit yang amat teramat sakit ataupun demam ataupun panas, biasanya kita mengenal dengan obat dengan kategori paracetamol ya. Untuk obat paracetamol di sini saya ada obat generik ya, obat generik paracetamol, contohnya seperti ini ya. Paracetamol ya, di sini kandungan paracetamolnya 500 mg. Ini kategori obat generik, artinya rekan-rekan bisa membeli bebas obat ini tanpa resep dokter. Dan dosisnya ini diminum biasanya 3 kali sehari, artinya 3 kali sehari. Dan ingat, apabila rekan-rekan mengalami sakit panas, demam, ataupun nyeri, ketika 3 hari ataupun maksimal 5 hari tidak ada kesembuhan, maka rekan-rekan wajib berkunjung ke dokter ataupun ke pusat medis seperti puskesmas yang dekat ataupun rumah sakit. Dan yang berikutnya, paracetamol juga ada 2 kategori. Di sini ada paracetamol forte yang dikeluarkan oleh ya yang namanya Sanmol. Di sini kategorinya hijau. Jadi apa bedanya dengan paracetamol yang tadi? Paracetamol yang tadi kandungannya 500 mg dan yang ini 650 mg. Ya, 650 mg. Artinya ketika rekan-rekan mengalami misal sakit, pusing, ketika tidak sembuh dengan paracetamol kandungannya yang standar, biasanya standar paracetamol itu untuk dewasa 500 mg gitu. Biasanya diberikan dosis yang lebih tinggi, artinya kandungan dosisnya yang lebih tinggi, bukan cara minumnya yang 3 kali sehari jadi 4 ya, tapi di sini kandungan obatnya, kandungan paracetamolnya menjadi tinggi seperti ini, yaitu 650 mg per tablet, dan sama minumnya yaitu setelah makan 3 kali sehari. Misal ada kejadian rekan-rekan itu sakit ya, sakit gigi sampai bengkak, ataupun sakit gigi biasanya sakit yang memang mengganggu sekali aktivitas, apalagi sekarang contoh di bulan Ramadan rekan-rekan mengalami sakit, kan gak mungkin ya kita sampai buka puasa untuk minum obat, tapi kita bisa tahan, nanti setelah buka puasa kita bisa minum. Kalau saya pribadi ya bisa dicontohkan, biasanya minum yang ini rekan-rekan ya, namanya Kaditik
ya, kandungannya 50 gram diklopenak potasium. Ini kandungan obat bukan generik, ya, keluaran dari PT Ipars, ya. Rekan-rekan bisa membeli obat ini. Biasanya kan kalau pergi ke dokter, selain dari diberi paracetamol, biasanya suka diberi asam mepenamat atau mepenamat acid. Ketika masih tidak sembuh, karena penyakit itu diberikan oleh Allah dan kita wajib untuk berikhtiar untuk mencari kesembuhan, maka saya berikhtiar dengan Kaditik, dan alhamdulillah untuk menggunakan Kaditik ini cocok sekali, ya. Dan ini juga dosisnya sama, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Ini tergantung situasi dan kondisi. Dan ingat rekan-rekan, ini tidak dianjurkan bagi ibu hamil ataupun menyusui. Dan Kaditik ini diminum setelah makan. Dan ini biasanya digunakan untuk rekan-rekan yang mengalami sakit, dan rata-rata kalau di daerah saya atau di kampung saya biasanya ini digunakan untuk obat sakit gigi. Berikutnya rekan-rekan, biasanya di kampung ataupun di lingkungan sekitar sekarang banyak tragedi, khususnya untuk usia di atas 40 mengalami penyakit darah tinggi, ya, darah tinggi. Nah, di sini di rumah saya juga sudah tersedia obat dengan namanya amlodipin tablet, dan ini masih tetap obat kandungan generik dengan kandungannya amlodipin di 10 mg. Amlodipin ini ada yang 10 mg, ada yang 20 mg. Biasanya yang kandungannya 10 mg ini dikhususkan bagi pasien ataupun penderita darah tinggi yang darahnya di bawah 200, ya. Biasanya di bawah 200, karena kan kalau normalnya rata-rata darah itu untuk perempuan 110 sampai 120, kalau untuk laki-laki biasanya 110, 120 sampai maksimalnya 130/90. Dan ketika mengalami darah tinggi sampai di 180, misal 180/90, maka biasanya pengobatannya dengan memberikan amlodipin ini yang kandungannya 10 mg. Dan ketika ada yang di atas, biasanya menggunakan amlodipin di atas 200, biasanya menggunakan amlodipin dengan kandungannya di atas 10 mg. Ya, terus karena sekarang kita sedang bulan Ramadan atau bulan puasa, biasanya lambung kita itu kaget, ya, kaget perubahan pola makan, perubahan jadwal makan. Maka dari itu biasanya kita suka mengalami asam lambung naik, asam lambung kambuh. Nah, untuk asam lambung biasanya mayoritas ataupun rata-rata umumnya biasa menggunakan obat dengan kandungan ya. Di sini saya ada, ya, kandungan magnesium hidroksida, ya. Di sini saya ada obat yang namanya Karsida, ya. Karsida ini biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami kembung akibat asam lambung ataupun MAH, biasanya menggunakan Karsida. Dan ingat, obat untuk lambung biasanya diminum sebelum makan. Jadi rekan-rekan yang mengalami asam lambung ataupun pagi sahur nggak enak, biasanya kan suka mual, ya, kalau bahasa Sunda sebel gitu. Biasanya mengkonsumsi obat tablet ini, ya, tablet Karsida, ya. Dan ini dosisnya 3 kali sehari. Dan karena sekarang lagi bulan Ramadan, biasanya bisa juga 2 kali sehari. Cara minumnya biasanya sebelum buka puasa dan sebelum sahur. Berikutnya, jika tablet Karsida ini tidak ampuh ataupun tidak mempan, biasanya ada opsi lain, yaitu dengan meminum obat namanya Lansoprazol, ya. Lansoprazol ini juga sama untuk obat lambung, dan ini sama kandungan generik, ya, golongan generik, dan ini obatnya diminum sama sebelum makan, tapi dosisnya ini 1 kali sehari, ya. Dan ternyata Lansoprazol juga misal belum sembuh, ya, biidznillah belum sembuh, maka biasanya ketika kita ke dokter, biasanya dokter akan memberikan obat dengan nama ranitidin HCl, ya. Ranitidin HCl ini juga masih obat golongan generik, artinya rekan-rekan bisa membelinya secara bebas tanpa
resep dokter ya di apotek terdekat. Ini ranitidin juga dimakan ataupun diminum ini sebelum makan, tapi kalau ada rasa tidak enak artinya mual, biasanya diminumnya setelah makan ya untuk ranitidin HCl. Nah, sekarang rekan-rekan, musim juga perubahan cuaca, apalagi kalau di daerah Jawa kadang panas, kadang hujan, malahan mungkin di sebagian daerah ada yang banjir segala. Dan ketika perubahan cuaca ini rentan sekali kita terkena penyakit flu, radang, dan segala macamnya. Nah, untuk antisipasi itu, ketika terjadi flu, kebetulan di rumah saya juga sudah tersedia obat yang namanya Decolgen. Ya, untuk Decolgen ini ada kandungan paracetamol ya untuk anti nyeri, anti demam dan panas, penipropanalomin HCl dan clopraneman maleat yaitu untuk flu dan pileknya ataupun anti alerginya. Ini diminum juga 3 kali sehari setelah makan. Dan mungkin untuk Decolgen ini biasanya selain dari di apotek juga sudah tersedia di warung-warung. Ya. Dan apabila Bapak Ibu, rekan-rekan mengalami radang, ya, radang tenggorokan, di sini juga saya sudah tersedia obat yang namanya Metilgen 4. Ini juga masih obat ya generik, ya, cuman ini bukan generik, tapi rekan-rekan membeli obat ini, mohon maaf, harus dengan resep dokter ya, karena obat ini bisa diminum 2 kali sehari setelah makan, dan obat ini berkhasiat untuk mengurangi radang tenggorokan. Nah, mungkin itu obat-obat farmasi ataupun obat-obat kimia yang tersedia di rumah saya. Namun selain dari obat kimia, saya juga memiliki beberapa obat herbal tapi sudah dalam bentuk kemasan ya. Salah satunya yaitu ada kunyit ya, kapsul kunyit, biang kunyit kalau orang Sunda bilang huluna ya, hulu kunyit. Ini berkhasiat untuk mengobati ya sama asam lambung ya, ketika misal ada, karena manusia itu ada yang anti obat kimia, ada juga yang suka dengan herbal. Maka dari itu kalau saya pribadi keduanya juga kadang suka pakai gitu. Dan sekarang saya sedang menggunakan obat yang tipenya tipe herbal tapi yang sudah dikemas ya. Sini kunyit bagus juga untuk mengobati lambung ya, dan dosisnya ini 3 kali sehari, 1 kali minumnya yaitu 3 kapsul. Nah, selain dari kunyit juga di sini saya memiliki ya kapsul daun kelor ya. Rekan-rekan mungkin sudah tahu untuk kelor ya, kandungan gizinya ataupun kandungan nutrisi dalam daun kelor itu sangat luar biasa ya. Bisa 3 kali potasium dalam pisang kandungan nutrisinya, 2 kali protein dalam yogurt, 4 kali kalsium susu, 4 kali vitamin A wortel, dan 7 kali vitamin C. Dan ini sangat berkhasiat sekali ya, dan kandungan nutrisinya sangat luar biasa. Daun kelor ini juga sama, diminumnya 3 kali sehari dan 3 kapsul ya. Setelah berikutnya ada kapsul pasak bumi herbal ya. Pasak bumi ya, pasak bumi mungkin di daerah ya tertentu pasak bumi ini bisa untuk pria dewasa ya, karena biasanya ini katanya membuat tahan lama, karena saya juga tidak tahu karena saya belum mencoba ke sana. Tapi yang saya rasakan ketika sudah meminum pasak bumi kapsul ini, badan saya merasa segar karena ini juga menjaga daya tahan tubuh gitu. Apalagi rekan-rekan yang suka bekerja berat biasanya suka meminum kapsul ini untuk jenis herbalnya gitu, seperti yang suka ungkat angkut ataupun setiap hari memiliki aktivitas yang ekstrim. Karena daripada minum minuman yang berenergi gitu, yang kimia, biasanya pilihannya ya ini. Yang terakhir ya, di sini juga saya memiliki kapsul bawang dayak ya, kapsul bawang dayak. Ini kapsul bawang dayak berkhasiat bisa mengobati diabetes ataupun menurunkan gula darah, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan resiko kanker beserta mengatasi kolesterol ya, karena kan jantung, diabetes, kolesterol, darah tinggi biasanya itu penyakit-penyakit yang satu golongan.
Dan bisa rekan-rekan mengkonsumsi kapsul bawang dayak 3 kali sehari, 3 kapsul sekali minum. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kekurangannya murni atas kebodohan saya sendiri karena kurang literasi dan kurang belajar, dan kebenarannya itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Salam tangguh, berani, belajar, bangga, loka cakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.